Hello guys, selamat datang kembali di channel saya, channel Daniel Toga Darmawan. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, tombol like, dan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Di video kali ini, saya mau kasih informasi kepada teman-teman semua tentang beberapa hal yang bisa menyebabkan Anda dipulangkan, dipecat, dan diberhentikan dari perusahaan kapal pesiar tempat Anda bekerja. Hal ini dikenal atau sering disebut di kapal pesiar sebagai zero tolerance policy. Yang pertama yaitu berkelahi. Berkelahi yang dimaksud yaitu adu fisik antara dua orang atau lebih. Jika kalian berkelahi dan telah saling pukul antara satu dengan yang lainnya, apapun alasannya, jika Anda benar atau salah, maka kedua-duanya pasti akan dipulangkan atau dipecat dari perusahaan tempat Anda akan bekerja. Ketika Anda telah diketahui berkelahi dengan rekan kerja Anda, maka ruang gerak Anda akan dibatasi dan Anda akan diisolasi di kamar Anda sendirian tanpa bebas untuk keluar masuk kamar, dan kemungkinan kamar Anda atau luar kamar Anda akan dijaga oleh security untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Jika kalian telah diketahui berkelahi, maka sudah dipastikan di port selanjutnya atau di home port kapal Anda tersebut Anda akan dipulangkan, dan ketika Anda akan dipulangkan, Anda akan langsung diantarkan oleh pihak keamanan negara setempat sampai ke gate pesawat di bandara. Bahkan ada juga yang diantarkan sampai ke dalam pesawat. Hal tersebut dilakukan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di negara tersebut. Yang kedua adalah mencuri. Mencuri bisa berupa mencuri barang tamu atau sesama crew member, dan mencuri akun tamu atau akun crew member yang digunakan untuk berbelanja online atau membeli paket internet di dalam kapal, dan lain-lainnya. Pencurian yang sering terjadi di kapal pesiar yaitu pencurian akun folio, ID number tamu, dan juga sesama crew member. Contohnya, Anda menggunakan folio number orang lain, baik itu tamu ataupun crew member, untuk membeli paket internet di atas kapal tersebut. Jika hal itu terjadi dan Anda terbukti telah memakai akun orang lain untuk berbelanja atau membeli paket internet di kapal pesiar, maka sudah dipastikan di port selanjutnya atau home port kapal tersebut Anda akan diberikan tiket pulang dan diberhentikan secara tidak hormat. Yang ketiga, merusak atau mencoba merusak alat-alat keselamatan yang ada di kapal pesiar. Hal yang sering dan selalu terjadi di kapal pesiar yang dilakukan crew member yang bisa merusak alat keselamatan di kapal yaitu crew member sering untuk menutup fire detector yang ada di cabin atau di kamar dan lupa untuk membukanya. Kenapa crew member sering menutup fire detector yang ada di kamar? Karena pada umumnya crew member, terutama crew member dari Indonesia atau Asia, sering merokok dan juga masak Indomie di dalam kamar, dan untuk mencegah ketahuan oleh pihak kapal, maka crew member itu menutup fire detector yang ada di kamar. Namun kadangkala mereka lupa untuk melepaskan plastik atau penutup yang mereka buat pada fire detector yang ada di cabin tersebut, sehingga pada saat ada cabin inspection yang dilakukan oleh pihak officer atau manajemen yang ada di kapal, mereka melihatnya, dan jika hal tersebut terjadi, maka sudah dipastikan Anda akan dipecat dan dipulangkan di port selanjutnya. Yang keempat, mabuk. Hampir setiap minggunya selalu ada party di kapal pesiar, dan pada saat party tiap crew member bebas untuk meminum alkohol sepuasnya. Namun satu hal yang harus kalian ingat saat minum alkohol, kalian harus minum responsible. Jangan sampai Anda mabuk dan terlihat mengganggu pihak lain saat Anda mabuk, atau Anda tertidur di public area saat Anda mabuk. Jika hal ini terjadi dan security melihatnya, maka Anda akan segera dibawa ke medical facility pada saat itu juga,
dan akan dites kadar alkohol yang ada di tubuh Anda. Jika Anda telah konsumsi alkohol yang sangat berlebihan, maka sudah dipastikan Anda akan dipecat dan dipulangkan di port selanjutnya atau di home port yang akan datang. Yang kelima, harassment. Pelecehan fisik antara laki-laki dan laki-laki atau laki-laki dan perempuan atau perempuan dan perempuan sangatlah diperhatikan di kapal. Jangan coba-coba Anda mengganggu, mencolek-colek, dan melecehkan bagian tubuh dari orang lain yang belum Anda kenal dengan baik. Jika hal tersebut terjadi dan pihak yang Anda lecehkan merasa terganggu dan melaporkannya ke pihak security atau pihak keamanan dan Anda terbukti, maka Anda yang melakukan harassment tersebut sudah pasti akan dipulangkan tanpa ada toleransi sedikit pun. Telat masuk kapal atau ketinggalan kapal. Tak sedikit ada beberapa kru member yang selalu telat untuk kembali ke kapal saat pergi keluar offshore ketika port day. Jika kru member hanya telat beberapa menit saja, maka kru member tersebut hanya mendapatkan surat peringatan. Namun, jika sudah ketinggalan kapal dan tidak bisa mengejar kapal yang sudah berjalan, maka kru member tersebut sudah pasti akan dipecat dan dipulangkan ke negaranya. Yang ketujuh, illegal business. Illegal business biasanya dilakukan oleh pihak chef atau juru masak di kapal, di mana kebanyakan chef menjual jasa masak makanan kepada sesama kru member dengan imbalan nominal dolar tertentu. Hal tersebut merupakan suatu jenis pencurian atau illegal business yang ada di kapal pesiar, karena kru member menggunakan properti perusahaan untuk keuntungan pribadinya. Tak jarang di antara mereka ketangkap oleh security ketika menghantarkan makanan tersebut. Ketika hal itu terjadi, maka sudah dipastikan Anda akan dipecat dan dipulangkan dari kapal pesiar tempat Anda bekerja tersebut. Yang kedelapan, menggunakan aplikasi VPN dan menghack jaringan WiFi yang ada di kapal. WiFi internet di kapal pesiar pada umumnya berbayar. Oleh karena itu, tak jarang ada beberapa kru member melakukan hack terhadap jaringan WiFi kapal tersebut atau menggunakan aplikasi VPN untuk membobol internet kapal pesiar secara gratis. Hampir setiap bulannya pihak IT kapal selalu melakukan pengecekan terhadap kemungkinan adanya pencurian data internet tersebut. Dan jika hal itu diketahui dan pihak IT di kapal telah mengetahui adanya pencurian data internet tersebut, maka seseorang yang telah menggunakan aplikasi VPN tersebut atau yang telah mencuri atau menghack jaringan WiFi kapal tersebut sudah dipastikan kru member tersebut akan pulang dan dipecat oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Yang kesembilan, salah report GI atau gastrointestinal illness. Gastrointestinal illness yaitu suatu norovirus yang bisa menyebabkan seseorang mengalami gejala sakit perut, mual, muntah-muntah, flu, dan lain-lain. Jika kalian mengalami gejala-gejala tersebut, apapun kegiatan yang kalian lakukan harus diberhentikan pada saat itu juga, dan kalian harus melapornya ke medical facility sesegera mungkin, karena norovirus di kapal pesiar bisa menyebar secara cepat. Jika kalian tidak segera atau telat dalam melaporkannya ke medical facility, maka kalian akan mendapatkan warning. Bahkan tak jarang Anda akan dipulangkan atau dipecat dari kapal pesiar tersebut, dikarenakan merupakan hal tersebut adalah USPH atau United States Public Health Violation. Demikianlah informasi yang bisa saya bagikan untuk saat ini. Semoga informasi ini sangat bermanfaat buat kita semua.
Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, tombol like, dan tombol loncengnya. Terima kasih.